Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bak Sengat Kak Jubata, arus. Perkenalkan, saya Nur Enda Saputri, STP MSc, salah satu dosen program studi ilmu dan teknologi pangan jurusan budidaya pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, dengan nomor induk dosen nasional 0029059101. Latar belakang pendidikan saya pada program sarjana yaitu Sarjana Teknologi Hasil Pertanian dengan peminatan Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya di Institut Pertanian Stiper Instiper Yogyakarta, dan program Magister yaitu Magister Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada. Pada program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Tanjung Pura, saya memiliki bidang keahlian yaitu Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Terpadu, dan saya mengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Satuan Operasi Industri Pangan 1 dan 2, Rekayasa Proses Pangan, Manajemen Industri, Teknik Promosi Pangan, Kewirausahaan, Teknologi Lemak dan Minyak, Analisis Pangan, dan Fisiologi dan Teknologi Pascapanen. Dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran, saya akan menjabarkan proses pengajaran pada salah satu mata kuliah yang dilihat dengan kepakaran saya, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 5 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek dengan total jumlah pertemuan 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan memiliki deskripsi mata kuliah dengan ruang lingkup pengolahan hasil perkebunan pada pengolahan upstream sampai dengan pengolahan downstream, mencakup definisi tentang material proses pengolahan, dasar pengolahan, quality assurance maupun quality control, serta melakukan praktik perancangan pengolahan komoditas perkebunan, yaitu komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kopi, teh, dan rempah. Mata kuliah ini tentunya mendukung capaian pembelajaran lulusan pada program studi ilmu dan teknologi pangan Universitas Tanjung Pura, yaitu mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dengan poin-poin CPL antara lain mampu mengidentifikasi sumber dan keragaman bahan pangan, serta pengaruhnya terhadap pengolahan proses pangan. Selain itu, mendefinisikan prinsip dasar, proses transport dan unit operasi industri, penguasaan tentang sanitasi dan higien industri pangan, penguasaan pengetahuan tentang air limbah industri pangan, kemudian juga mekanisme kerusakan bahan pangan, dan mendefinisikan unit operasi, menerapkan prinsip teknik penanganan pengolahan, umur simpan, serta kualitas pada produk pangan. Dan yang terakhir, mahasiswa tentunya mampu menerapkan jaminan mutu pada proses pengolahan pangan maupun produk pangan. Kemampuan akhir mahasiswa yang direncanakan pada mata kuliah ini tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, menjelaskan prinsip dasar, memahami fisiko-kimia komoditas perkebunan, melakukan implementasi quality assurance maupun quality control, serta mahasiswa mampu merancang pengolahan komoditas hasil perkebunan dalam bentuk video pengolahan. Materi kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Universitas Tanjung Pura pada laman atau website Satu Untan yang terintegrasi dengan Edlink.
Pada platform ini, mahasiswa dapat mengakses materi, jadwal perkuliahan, forum diskusi terbuka maupun tertutup, serta bimbingan akademik dan bimbingan akhir. Pada rencana pembelajaran mata kuliah ini berbasis Case and Base Project yang mengedepankan Student Centered Learning atau SCL dengan metode dan bentuk pembelajaran yang pertama ceramah dan diskusi tanya jawab, kasus, serta proyek yang diberikan oleh mahasiswa. Mahasiswa diberikan kasus yang berkaitan dengan proses pengolahan hasil perkebunan berbasis zero waste. Selanjutnya, mahasiswa melakukan literasi dan pengumpulan data informasi untuk dilakukan analisis dan penentuan pemecahan kasus tersebut. Mahasiswa melakukan praktek perancangan proses pengolahan komoditas perkebunan, baik pada pengolahan upstream, intermediate, maupun downstream, yang mengedepankan penerapan teknologi serta pengolahan limbah berkelanjutan. Baik, yang terakhir, aspek penilaian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif. Kehadiran ini termasuk kehadiran di kelas, persentase minimal kehadiran 75%, selanjutnya keaktifan dalam diskusi, tanya jawab, maupun kegiatan kelompok, etika dan kedisiplinan mahasiswa dalam perkuliahan. Selanjutnya, aspek tugas individu, baik tugas individu yang di rumah maupun rangkuman materi, esai, dan laporan, serta penilaian berdasarkan ketepatan waktu, kedalaman analisis, serta originalitas dari karya yang dihasilkan. Selanjutnya, aspek tugas kelompok, proyek kelompok, studi kasus, ataupun presentasi. Penilaian bisa mencakup kolaborasi, kontribusi masing-masing individu, dan juga hasil akhir yang dikumpulkan. Selanjutnya, aspek kuis dan ujian singkat, baik ujian atau kuis mingguan, bulanan, maupun kuis yang sifatnya insidental. Selanjutnya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek akhir. Aspek proyek akhir, dalam hal ini proyek akhir pada mata kuliah ini yaitu pembuatan video perancangan pengolahan hasil perkebunan. Selanjutnya, aspek presentasi jika diperlukan. Selain itu, portofolio dari mahasiswa yang dikumpulkan atau dirangkum dari mulai perkuliahan dimulai sampai dengan perkuliahan selesai. Dan yang terakhir adalah praktikum lapangan dengan penilaian atas pelaksanaan, keterampilan teknis, maupun kualitas laporan yang dikumpulkan. Sehingga bobot penilaian pada mata kuliah ini meliputi kehadiran, aspek partisipasi, tugas individu atau kelompok, kuis, UTS, UAS, presentasi yang masing-masing untuk kehadiran 10%, total semua tugas kuis dan proyek sebesar 30%, kemudian UTS 25%, dan UAS 30%, serta 5% untuk tambahan tugas individu. Pada mata kuliah ini, saya juga berkolaborasi dengan dunia industri atau DUDI melalui program kuliah praktisi serta kunjungan lapangan pada pengolahan komoditas perkebunan. Salah satunya contohnya pada pabrik kelapa sawit, baik pengolahan upstream maupun downstream, kemudian pengolahan karet maupun pengolahan kopi dan rempah. Demikian pemaparan saya mengenai deskripsi proses capaian pembelajaran mata kuliah teknologi hasil perkebunan, yang saya harapkan penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai ruang lingkup materi, metode pembelajaran, serta capaian yang diharapkan oleh mahasiswa. Semoga melalui mata kuliah ini juga mahasiswa mampu mengembangkan potensi, dapat mengaplikasikan maupun menginovasikan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang sustainable. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkuliahan mata kuliah teknologi hasil perkebunan ya. Untuk materi kali ini kita masuk ke teknologi pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Sebelum kita memulai perkuliahan, itu kita berdoa terlebih dahulu ya untuk nanti sebelum mulai pembelajaran pada kajian ini, mari kita berdoa menurut perkebunan doa. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik ya, saya izin untuk memulai perkuliahan. Jadi kali ini untuk pembahasannya atau materinya mengenai teknologi hasil pengolahan perkebunan komoditas kelapa sawit ya. Jadi untuk memasuki materi, saya akan jelaskan dulu mengenai kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Nah, untuk kontrak perkuliahan mata kuliah, jadi mata kuliah ini terdiri dari bobot SKS 3 ya, 3 SKS. Ada 1 SKS untuk praktikum dan 2 SKS untuk perkuliahan. Nah, untuk bobot penilaiannya itu ada ujian awal semester atau UTS 30%, kemudian ujian akhir semester itu 40%, dan tugas penilaian sebesar 20%, kemudian kehadiran 10%. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan. Kita langsung masuk ke materi ya. Baik, ini adalah skop diskusi kita hari ini. Jadi ada pengolahan post harvest. Jadi sebelum masuk ke dalam pengolahan upstream dan downstream atau pengolahan hulu dan hilir dari kelapa sawit, kita terlebih dahulu mempelajari mengenai pasca panen dari komoditasnya atau palm oil post harvest. Kemudian materi yang kedua atau submateri yang kedua itu terdiri dari upstream palm oil technology atau pengolahan hulu, kemudian downstream palm oil technology. Jadi ada 3 subbab di sini yang akan kita bahas. Oke, baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai pasca panen dari komoditas kelapa sawit. Oke, sebelum masuk ke dalam apa itu pasca panen kelapa sawit, kita pelajari dulu atau ada pendahuluan sedikit mengenai komoditas kelapa sawit ya. Jadi di sini adalah lokasi refinery of plantation. Jadi di sini adalah peta dari industri kelapa sawit, baik dari yang hulu, yang upstream tadi ya, sampai dengan yang hilir atau downstream. Nah, kita bisa lihat di sini untuk plantation-nya itu yang berwarna hijau. Plantation itu artinya perkebunannya ya. Kemudian untuk tank farm itu artinya dari perkebunan, kemudian ada yang namanya upstream atau pengolahan sebagai pabrik kelapa sawit atau PKS. Jadi sebelum masuk ke dalam pengolahan hilir atau produk jadi, dia memproduksi yang namanya bahan baku yang disebut tadi kita pelajari namanya palm oil ya, atau CPO. Nah, tapi CPO ini atau PKS itu mempunyai tank farm. Jadi dia dikumpulkan hasil CPO-nya itu ke dalam atau masuk ke dalam tank farm. Jadi masing-masing lokasi itu punya tank farm. Tank farm ini nanti yang akan mensuplai CPO ini ke pengolahan hilir atau ke downstreamnya ya. Jadi di sini ada beberapa lokasi. Ini kebetulan datanya update di 2020 kalau tidak salah saya ambil. Jadi ini masih banyak pengembangan pabrik hulu dan hilirnya lagi ya. Nah, untuk di Indonesia ini ada tank farm di Lawan, Lawan di Medan ya. Kemudian di Riau, ada di Tanjung Priok dan di Surabaya. Dan sekarang juga untuk di Kalimantan Barat sudah mulai banyak ya tank farm-nya. Bahkan di beberapa dan juga beberapa refinery atau pabrik itu juga sudah ada di mana masing-masing. Oke, jadi dari tank farm ini maksudnya dia sebagai kolektif dari CPO-nya. Kemudian dia yang akan mendistribusikan CPO tersebut ke pengolahan hilirnya yang warna kuning. Nah, ini kebetulan karena datanya masih lama, masih ada perkembangan lagi ya. Untuk di Kalimantan Barat itu sudah ada pengolahan refinery dari Wilmar dan kemudian dari KPN Corp. Itu sudah ada 2 di Kalimantan Barat. Nah,
Nah, untuk yang lainnya ini yang legend ya, dimulai dari Egan, itu dari perusahaan Sinarmas, kemudian Tanjung Priok Sinarmas, Surabaya Sinarmas. Memang Sinarmas ini dulunya masuk ke dalam gabungan Sarindo, dia yang membuat program Bumoni dan Filma. Dia memang yang sebagai pionir untuk pengolahan fiber. Oke ya. Ya, ini adalah fakta dari pengolahan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pengolahannya, kita kenali dulu mengenai pasca panen. Nah, pasca panen ini terutama kita harus mengenali dulu mengenai buah kelapa sawitnya, ya. Nah, buah kelapa sawit itu kenapa harus kita pahami terlebih dahulu? Karena ini berkaitan dengan manajemen panen dari kelapa sawit. Manajemen panen itu nanti akan terdiri dari perlukaan mekanis dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu mengenai karakteristik dari buahnya. Jadi kalau kita mau panen, kita harus tahu dulu karakteristik dari buahnya seperti apa. Nah, kelapa sawit ini, jadi dulunya itu sebelum menjadi varietas yang sebelah sana dan kita merah ya, itu dulunya pertama kali itu kita temukan dalam bentuk varietas gula dan Psifera. Kemudian melakukan modifikasi atau inovasi varietas ya, muncullah yang Psifera. Kenapa harus dilakukan inovasi di dalam buah kelapa sawit? Karena ini berkaitan dengan tujuan yang mau dicapai. Di dalam industri kelapa sawit atau pengolahan kelapa sawit yang mau kita ambil itu adalah minyaknya. Nah, minyak itu terdapat di dalam ekstrak. Ya, jadi di sini adalah bagian-bagian kelapa sawit, ada ekstrak, mesokrat, endokrat, dan endosperm. Yang mau kita capai adalah mesokratnya, kemudian endospermnya. Mesokrat menghasilkan crude palm oil yang nanti diproduksi menjadi minyak goreng dan margarin. Kemudian yang endosperm ini yang akan menjadi crude kernel oil, CPKO ya, crude palm kernel oil. Nah, kita lihat untuk varietas gula. Varietas gula ini kecenderungan ciri-cirinya adalah dia punya endokrat yang besar, atau cangkang yang besar. Jadi akan menghasilkan limbah cangkang yang lebih banyak. Oke, kemudian yang Psifera ini dia secara mesokrat itu tebal, secara komposisi mesokrat itu, tetapi endospermnya kecil. Padahal kita juga butuh endosperm untuk menghasilkan CPKO karena aplikasi medisasinya juga banyak. Oke, jadi ini adalah bagian-bagian dari palm oil atau slice ya. Jadi bagian buah kelapa sawit yang dipotong secara slice. Nah, ini yang dinamakan fruit set dari buah kelapa sawit. Oke, baik. Dari komposisi buah kelapa sawit atau bagian-bagian dari buah kelapa sawit yang dipotong secara melintang ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua atau teman-teman sekalian? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Ini saya ingin bertanya. Oke, silakan. Kan di sini lebih di pengembangan itu dari mesokrat sama endospermnya kan lebih ditebalin gitu kan ya. Apakah buah dari kulitnya itu kan juga berfungsi kan dia sebagai vitamin yang dikatakan ada karatannya. Apakah juga ditingkatkan di dalam kelapa sawit itu? Kulitnya maksudnya epikardnya ya? Iya. Oke, kalau untuk epikard itu bagaimana posisinya di dalam pengolahan? Jadi kita kembali lagi kepada apa yang mau kita ambil atau yang mau kita capai. Kita sebut sebagai rendemen. Nah, rendemen di sini adalah minyak. Nah, epikard di sini hanya sebagai kulit buah ya, hanya sebagai kulit buah, tidak diaplikasikan lebih lanjut. Dan dia nanti masuk ke dalam limbah serabut kelapa sawit. Nah, limbah ini itu apakah nanti dibuang begitu saja? Tidak. Di dalam pengolahan nanti akan dimanfaatkan. Jadi kita berupaya untuk pengolahan kelapa sawit ini berupaya masuk ke dalam zero waste ya, atau pengolahan sustainable. Nah, meskipun belum sampai kepada zero waste, tapi semua bagiannya atau hasil limbahnya dimanfaatkan. Nah, sebagai fiber ini nanti difungsikan sebagai bahan bakar boiler. Jadi kita tidak mengambil lagi
bahan bakar boilernya dari minyak bumi ataupun dari kayu. Jadi kita memanfaatkan dari sini. Nah kemudian untuk yang endocarb ya, endocarb yang tebal ini bagaimana? Endocarb dan mesocarb dan epicarb hasil limbahnya itu juga semuanya dikombinasi untuk bahan bakar boiler. Dan ternyata dari beberapa penelitian membuktikan bahwa fiber dari kelapa sawit, endocarb dari kelapa sawit ini membuktikan bahwa dia punya nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan kayu, sehingga dia bisa mensuplai energi untuk boiler dan sebagai penggerak turbin pabrik kelapa sawit. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, boleh tunjuk tangan. Satu lagi pertanyaan? Oke, silakan. Jadi itu kan dari yang digambar itu kan ada yang beda-beda tulis, ada yang tebal endokardnya, ada yang tipis. Nah itu nanti akan mempengaruhi minyak tidak bisa dihasilkan. Oke, jadi mesocarb yang tebal, endocarb yang endosperm yang tebal dan tipis itu apakah akan mempengaruhi minyaknya? Untuk secara kualitas tidak. Jadi untuk secara kualitas kandungan karotenoidnya, kemudian kalau penanganan untuk ARW-nya ya, di situ ada beberapa standar mutu seperti ARW, asam lemak bebas, kemudian kadar air, kemudian ada kadar kotoran. Untuk mutu atau kualitas fisikokimianya itu ditentukan dari pengolahan. Nah untuk struktur dari buah kelapa sawit tidak berpengaruh. Hanya dia berpengaruh terhadap rendemen atau jumlah minyak yang dihasilkan. Nah di sini untuk proporsi yang ideal, rendemen yang dihasilkan itu kurang lebih dalam bentuk buah, dalam bentuk tandan itu 20% rata-rata. Nah kalau untuk dalam bentuk brondolan, kan kita tahu bahwa buah kelapa sawit bentuknya tandan ya. Nah tandan itu ketika sudah mau panen, dia ada yang membrondol atau yang lepas. Nah itu kita sebut brondolan. Jadi ada buah brondolan, ada buah TBS. Nah untuk yang brondolan ini lebih tinggi rendemennya karena dia sudah memasuki fraksi matang yang sempurna. Dia biasanya bisa mencapai rata-rata 40%. Nah kalau untuk endosperm sendiri ini sebenarnya bukan menjadi produk utama karena produk utamanya adalah yang dari mesocarb minyaknya. Tetapi kita perlu juga atau ini juga punya nilai tambah sehingga kita inovasi untuk varietas tenera ini dianggap ukuran dari endosperm dan mesocarbnya ini dianggap yang paling ideal untuk kebutuhan hilirisasinya dan aplikasinya. Jadi karena nanti CPKO ini aplikasinya bukan sebagai cooking oil tapi lebih ke arah farmasi atau kosmetik seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar atau berdiskusi ya mengenai pengolahan kelapa sawit sampai dengan stasiun sterilisasi, dan untuk stasiun berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Saya mungkin sebelum akhiri perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan nanti dipimpin doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk keamanan kita. Baik, terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.